Selamat malam Pak Bimo, selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil critical review kita pada chapter 12, yaitu yang berjudul A Social Media Effortless Marketers Must Effort or Die. Nah, di sini saya Dia Fatia Rahma dan partner saya ada Nurotus Loha. Nah, pada bab pertama itu adalah bab pendahuluan di mana dalam chapter ini dalam bab 12 dalam buku The End of Marketing yang ditulis oleh Carlos Ghosn, dia membahas evaluasi media sosial, lalu dampak bagi pemasar itu seperti apa, yang dimana dia menekankan bahwa adaptasi teknologi ini sangat penting dan relevan, dan dalam buku ini dia mempunyai tinjauan pustaka di mana Brill ini membandingkan bisnis yang berhasil maupun yang gagal serta beradaptasi. Dan pentingnya juga nih hubungan personal dengan konsumen di era digital. Nah, pada bab ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa urgensi adaptasi pemasar terhadap perubahan untuk mempertahankan daya saing di pasar itu seperti apa. Nah, literatur yang digunakan oleh Guild ini dia mengandalkan sumber-sumber yang relevan. Kemudian ada objek di mana dia memilih atau memasukkan data dari studi yang terkini nih, serta contoh nyata dari industri teknologi dan media sosial. Nah, topik ini eh, diangkat dengan jelas ya, karena topik ini dia mementingkan pemasar, bagaimana pemasar itu beradaptasi melalui media sosial dan dilandasi oleh kebutuhan yang mendesak bagi pembisnis serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya ada metodologi. Nah, dalam chapter ini, metodologi yang digunakan oleh Gilles menggunakan metode kualitatif, terutama melalui observasi terhadap tren pemasaran di media sosial seperti apa, di mana di sini yang nyatanya adalah contoh dari merek terkenal nih, seperti TikTok, kemudian ada Coca-Cola juga, yang di mana dia menyoroti pentingnya beradaptasi dalam menghadapi evaluasi teknologi yang ada. Nah, meskipun cara pengumpulan data ini dilakukan tanpa mewawancara atau data kuantitatif, pengalaman pribadi Bill sebagai penulis seperti pengamat juga di industri pemasaran menjadi dasar dalam metode penelitian ini. Namun, menurut kelompok kurang adanya data konkret yang dapat menjadi kelemahan dalam klaim secara kuantitatif. Nah, metode ini konsisten dengan pendekatan kualitatif dan relevan dengan pembahasan tren pemasaran digital modern yang sedang menjadi tren gitu. Nah, selanjutnya dilanjut sama partner saya, silakan. Di chapter ini ada hasil penelitian dari kelompok kami. Di bab 12 sendiri dari buku The End of Our Marketing menyajikan hasil penelitian Carlos Gil tentang pengaruh evolusi media sosial terhadap strategi pemasaran. Temuan disampaikan dengan jelas melalui contoh merek terkenal yang berhasil beradaptasi dengan perubahan seperti TikTok tanpa analisa mendalam atau data kuantitatif. Narasi kuat dan contoh nyata menjadi ilustrasi yang menggantikan grafik atau tabel. Meskipun tidak ada kesengajaan antara data dan topik, kekuatan temuan ini akan lebih baik jika didukung data statistik untuk memperkuat klaimnya. Next. Dari analisa dan evaluasi kelompok kami, pentingnya adaptasi pemasaran terhadap perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Carlos Ghosn menyampaikan bahwa keberhasilan pemasaran digital modern lebih bergantung pada kemampuan membangun hubungan emosional dengan konsumen daripada sekedar jumlah pengikut atau logo perusahaan. Kekuatan temuan ini terletak pada relevansi dan contoh nyata yang memperkuat argumen, meskipun kelemahannya adalah kurangnya bukti kuantitatif. Evaluasi ini menggarisbawahi bahwa pendekatan berbasis manusia dan storytelling sangat penting dalam menjaga relevansi merek di era digital. Next.
Jadi dari kelompok kami menyimpulkan di bab 12 dari buku The End of Marketing menyimpulkan bahwa di era media sosial yang terus berkembang, keberhasilan pemasaran bergantung pada pendekatan yang lebih manusiawi. Carlos Gil menekankan menekankan pentingnya membangun hubungan emosional dan personal dengan konsumen yang terbukti lebih efektif daripada fokus pada produk atau logo saja. Walaupun narasi kuat, kelemahan utama adalah kurangnya data kuantitatif. Gill merekomendasikan agar pemasar terus beradaptasi dengan teknologi baru dan perilaku konsumen serta membuka peluang penelitian lebih lanjut tentang integritas teknologi seperti AI dalam strategi pemasaran berbasis manusia. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.